Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat suatu hal yang penting dan menarik tentang Bunda Maria. Dan pada sesi ini saya beri judul, Jangan Memaksa Bunda Maria untuk ikut berdosa. Saudara-saudari, belakangan ini di media cukup viral diberitakan di sana tentang pendapat beberapa pendeta tentang Bunda Maria. Maka pada sesi ini saya memberikan tanggapan bagaimana iman kekatolikan terhadap hal ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini berdosa, termasuk Bunda Maria. Nah, ayat kitab suci yang dipakai di sini misalnya kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 23 yang mengatakan atau berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Bunda Maria juga ikut berdosa. Pendapat berikutnya, jika ada yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu bebas dari dosa atau tidak berdosa, berarti kitab suci salah. Keren. Kitab suci salah. Padahalnya kitab suci itu sudah begitu lama ada, baru kita ada di muka bumi ini. Tetapi kitab suci salah dikatakan di sini. Maka saudara-saudariku terkasih, pada sesi ini saya memberi jawaban bagaimana iman kekatolikan tentang hal ini. Saudara-saudari, bicara tentang Bunda Maria tak bernoda atau tak berdosa, tidak bisa ditafsirkan berdiri sendiri, tetapi berhubungan sangat erat dengan gelar Bunda Maria, yaitu Bunda Allah atau istilah lainnya adalah Theotokos. Demikian juga ketika kita membaca dan menafsirkan kitab suci, selalu dalam konteks keterkaitan antara bab maupun ayat yang satu dengan yang lain. Dan inilah keunggulan yang dimiliki oleh Gereja Katolik yang tidak pernah memahami kitab suci itu secara kata per kata atau kalimat per kalimat, tetapi perikop demi perikop. Perikop ini dipahami, dikaitkan dengan perikop sebelumnya, kemudian dikaitkan juga dengan perikop sesudahnya untuk mengetahui atau memahami keutuhan sebuah pemikiran. Saudara-saudari, lanjutnya di dalam Gereja Katolik, ini keunggulan yang dimiliki oleh Gereja Katolik, bahwa sebelum mempelajari atau belajar tentang teologi, orang Katolik harus belajar filsafat terlebih dahulu. Akal kita diasah, ditempa sedemikian rupa, lalu kita baru bisa melangkah untuk belajar teologi. Jadi orang Katolik diasah dulu pikirannya sehingga dia bisa berpikir secara jernih dengan baik tentang apa yang diajarkan dalam teologi. Dan ini sudah dijalankan atau dijalani oleh para calon imam kita atau para calon pastor kita dalam Gereja Katolik. Saudara-saudari, mari kita lihat dua hal yang kami katakan tadi, yaitu Bunda Allah dan Maria yang tak bernoda atau tak berdosa. Yang pertama kita lihat tentang Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah atau Theotokos adalah salah satu gelar yang sangat penting yang diberikan oleh gereja kepada Maria. Maria dimuliakan oleh Allah melebihi ciptaan-ciptaan lainnya karena Maria memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ia melahirkan Allah, merawat Allah, mengajarkan Dia tentang kehidupan, mengikuti selama perjalanannya, dan berada di kaki salib ketika Yesus yang adalah Allah dan manusia itu wafat.
Saudara-saudari, sebagian orang mungkin berpikir bahwa Maria tidak melahirkan Allah. Dia melahirkan Yesus. Betul bahwa Maria bukan melahirkan Allah, tetapi melahirkan Yesus. Tetapi saudara-saudari, Yesus itu adalah Allah. Ini harus kita pahami. Memanggil Maria sebagai Bunda Allah itu tidak berarti bahwa dia menciptakan Trinitas atau bahwa Maria sudah ada sebelum Allah ada. Ini hati-hati, kita harus hati-hati memahami. Maka saya katakan di sini, karena Yesus maka ada Maria, dan bukan sebaliknya. Karena Maria maka ada Yesus. Ini hati-hati saudara-saudari. Karena Yesus maka ada Maria. Artinya Allah sudah duluan atau lebih dahulu ada, baru Maria ada. Saudara-saudari, menjadi seorang ibu berarti mengandung dan melahirkan seorang pribadi. Allah adalah Tritunggal dari 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu dari 3 pribadi itu adalah anak yang menjadi manusia dan memiliki seorang ibu. Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 4 ayat 4. Secara logis, kalau diikuti secara mendalam, maka wanita atau Maria adalah Bunda Allah karena melahirkan seorang pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu anak yang menjadi manusia. Saudara-saudari, ibu tidak melahirkan kodrat atau kemanusiaan, melainkan melahirkan pribadi. Pribadi yang dilahirkan oleh Maria adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Putra yang diberi nama oleh Maria dan Yusuf dengan nama Yesus. Kemudian yang berikut saudara-saudari, kita lihat beberapa pendapat tentang hal ini. Timothy George misalnya mengatakan bahwa para pengikut atau jemaat evangelik bisa dan seharusnya bersama dengan gereja Katolik dalam merayakan keperawanan Maria sebagai Bunda Allah yang melahirkan Allah. Kemudian pendapat berikutnya dari Martin Luther. Martin Luther dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki memadakan kemuliaannya dalam satu kata, memanggil dia sebagai Bunda Allah. Saudara-saudari terkasih, kemudian hal kedua yang kita lihat adalah dikandung tanpa noda. Dan ini akhirnya juga berhubungan dengan dogma Maria diangkat ke surga. Saudara-saudari, Maria dikandung tanpa noda pertama-tama tidak menunjukkan keajaiban Yesus yang dikandung oleh Maria yang tetap perawan. Sebaliknya, ungkapan ini berarti bahwa Maria sendiri dikandung tanpa noda dosa asal. Ini artinya saudara-saudari, bukan karena Maria mengandung Yesus akhirnya diberi gelar atau sebuah kesempatan bahwa berarti Maria itu dikandung tanpa dosa. Tetapi memang Allah sudah mempersiapkan Bunda Maria demikian adanya sejak semula. Saudara-saudari, Allah sudah tahu bahwa Maria akan menjawab iya untuk menjadi bunda dari anaknya. Bahkan sejak Maria dikandung, Allah sudah memberikan karunia rahmat yang melimpah kepada Maria. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam terjemahan Yunani, kata yang dikaruniai atau yang dirahmati mengacu pada memiliki rahmat sebagai kualitas abadi
dan sempurna. Saudara-saudari terkasih, dapat kita bahasakan dengan bahasa sederhana. Kalau memang Maria itu tidak ada apa-apanya, maka malaikat Gabriel pada saat mengunjunginya, barangkali malaikat Gabriel akan menyapa nama Maria. Hai Maria. Nah, tetapi karena Maria adalah manusia istimewa yang dikaruniai rahmat yang berlimpah oleh Allah, maka malaikat Gabriel menyapa, salam hai engkau yang dikaruniai. Ini beda saudara-saudari. Maka kalimat ini tidak bisa kita terjemahkan dengan serta-merta. Maka dalam gereja Katolik itu tidak serta-merta memahami kitab suci. Seperti kami katakan dalam hantaran di atas bahwa gereja Katolik tidak memahami kitab suci kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Tetapi gereja Katolik memahami sebuah makna melalui sebuah perikop. Kemudian dikaitkan bab demi bab dan lain sebagainya. Untuk mengetahui keutuhan atau keseluruhan makna tentang kitab suci. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan. Tetapi bukankah Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa atau telah berbuat dosa? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 10. Jika ini benar, lalu bagaimana mungkin Maria dikandung tanpa noda dosa? Ini pertanyaan yang harus kita lihat. Bagian itu merujuk pada kebenaran bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi adalah pendosa dan membutuhkan Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa sebelum Ishak dan Esau lahir, mereka belum melakukan yang baik dan yang buruk. Jutaan manusia meninggal pada masa bayi jauh sebelum mereka mencapai usia di mana mereka menilai dan mempertanggungjawabkan moral, dan dengan demikian mereka tidak pernah melakukan dosa pribadi. Selanjutnya saudara-saudari, apakah semua manusia lahir dengan membawa dosa asal? Jawabannya tidak. Karena Yesus yang adalah manusia, dia lahir tanpa dosa asal. Saudara-saudari, jika kita mengatakan bahwa Yesus adalah pengecualian karena dia adalah Allah atau Adam baru yang karena ketaatannya membatalkan kejahatan Adam pertama, maka kita juga memiliki ruang pengecualian lain bahwa Maria Bunda Allah dan Hawa baru yang karena ketaatannya pada Allah membatalkan kutukan yang dibawa oleh Hawa lama. Saudara-saudari, pada abad kedua, Santo Ireneus pernah mengatakan demikian. Tali pengikat karena ketidaktaatan Hawa telah dilepaskan berkat ketaatan Bunda Maria. Apa yang telah diikat oleh Hawa karena ketidakpercayaan telah dilepas oleh perawan Maria karena imannya. Akhirnya Allah Putra atau Yesus menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada ibunya dengan mengangkat tubuh dan jiwanya ke dalam surga pada akhir hidupnya. Di dalam perjanjian lama, Allah mengangkat atau mengambil tubuh dan jiwa Elisa masuk ke dalam surga sebelum dia meninggal dunia. Kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11. Gereja juga mengajarkan bahwa Maria juga diangkat ke surga dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Menggambarkan seorang perempuan di surga yang berselubungkan matahari yang melahirkan Mesias. Dia muncul tepat setelah penglihatan tabut perjanjian
yang mana berisikan sabda Allah yang tertulis pada loh batu. Maka pantas jika wanita itu adalah Maria, karena dia adalah tabut perjanjian baru, yang melalui tubuhnya firman Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dari penjelasan ini maka kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, Maria dikandung tanpa noda dosa, karena sejak awal Allah telah memilihnya menjadi bunda Allah, yaitu ibu dari pribadi kedua Trinitas, yaitu anak. Maria sebagai bunda Allah mempertegas kealahan pribadi kedua, yaitu Yesus dalam persekutuan Trinitas. Yang kedua, jika kita mengatakan Maria juga adalah pendosa, sama saja kita menolak kealahan Yesus sebagai pribadi kedua dalam Trinitas, yaitu Allah Putra. Saudara-saudari terkasih, poin ini mau mengatakan kepada kita bahwa jika Yesus yang kudus itu lahir dari Maria yang kita katakan sebagai seorang berdosa, maka kedosaan Maria akan terkontaminasi atau terpengaruh pada pribadi Yesus. Bagaimana mungkin seorang yang suci dan luhur lahir dari situasi berdosa? Ini sebuah logika yang kacau. Maka saudara-saudari, peribahasa di sini mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Sesuatu yang baik tentu datang dari hal yang baik. Tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari hal yang tidak baik. Maka jika kita mengatakan bahwa Bunda Maria itu juga adalah manusia berdosa, maka kita tidak mengakui kealahan Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas atau Allah Tritunggal. Demikianlah saudara-saudari jawaban yang kami sampaikan berdasarkan apa yang diimani oleh Gereja Katolik. Kiranya jawaban ini meneguhkan umat beriman Katolik atas apa yang menyebar, yang menjadi berita viral, yang akhirnya menjadi konsumsi publik, dan barangkali bagi sebagian kecil umat Katolik akan terpengaruh imannya atas pernyataan-pernyataan itu. Maka saudara-saudari, saya katakan di sini bahwa kita tidak perlu terkontaminasi dengan pernyataan-pernyataan itu, tetapi itulah yang mereka imani. Sebatas itulah pemahaman mereka tentang Bunda Maria. Kita sebagai umat beriman Katolik memahami Bunda Maria dengan baik, maka ini kita anggap saja sebagai pemahaman mereka dan bukan pemahaman Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.